Hai guys, kembali bertemu dengan kita Uncle Joe di channel ini, dan tentu semoga teman-teman sehat-sehat senantiasa tanpa kurang satu apapun di tengah-tengah pandemi. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung kita, yang telah subscribe, like, dan komen. Dan bagi teman-teman yang baru kali ini singgah di channel kita, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Ya, kali ini teman-teman kita akan ngulik, dan ini adalah bedah kuliner pertama kita. Dan kali ini kita akan membedah satu masakan tradisional, yaitu arsik dari Medan. Ya, kita sangat senang makan arsik, jadi makanya kita akan memasaknya dengan apa yang kita ketahui selama ini. Walaupun secara suku kita bukan suku Batak, tapi kita sangat senang, jadi kita akan memasaknya. Ya, apa saja bumbunya? Nah, kita akan perkenalkan bumbunya. Yang pertama adalah bumbu dasar, yaitu ada bawang merah, bawang putih, serai, kemiri, dan ada lengkuas, ada kunyit, dan ada jahe, dan juga lombok. Kemudian ada andaliman, ini yang paling penting karena ini hanya datangnya dari daerah Sumatera Utara. Dan ini nanti akan di blender yang di dalam piring ini, dan andaliman akan di blender. Kemudian ada asam glugur, ini juga adanya dari tanah Batak, jadi nanti akan dipotong-potong dan dimasukkan dalam masakan. Berikutnya ada bawang rambut atau biasa disebut lukio. Kalau orang Medan menyebut bawang Batak, kalau orang Toraja menyebutnya lesuna landorundun, ada juga yang menyebut bawang rambut. Kemudian tentu ada ikan, ini ikan mas, ini kemarin 2 kilogram. Kemudian ini yang di dalam piring ini adalah alas nanti yang akan ditaruh di bawah, yaitu ada serai, kemudian ada kecombrang, kemudian ada lengkuas juga, dan daun jeruk. Lengkuasnya nanti akan digeprek supaya lebih terasa. Tujuan menggunakan alas itu supaya nanti ikannya tidak hangus. Dan tentunya ada kacang panjang. Ini kacang panjang ya, sudah dipotong-potong. Dan ini adalah bunga kecombrang yang nanti akan dimasukkan di atas ikan. Ya, itu adalah bumbu-bumbu dasarnya dan bumbu yang akan kita kelola. Dan tentunya ada garam ya, garam dan penyedap rasa yang akan kita masukkan nanti pada saat masak, walaupun tidak ditampilkan di tempat ini. Ya, oke, kita lanjutkan dengan kita akan haluskan. Ini sudah kita potong-potong ya, ini sudah bahan. Kemudian kita akan menghaluskan dengan namanya chopper dengan merek Mitoshiba. Ini satu alat yang sangat bagus sekali dalam di dalam menghaluskan suatu bahan-bahan. Nah, selanjutnya kita akan masukkan bumbu-bumbu yang kita sudah potong. Kemudian teman-teman bisa menambahkan lombok ya, karena kita memang suka pada lombok, jadi kita menambahkan. Kalau teman-teman tidak suka atau tidak begitu menyukainya, bisa tidak menambahkan atau ditambahkan saja sesuai dengan selera teman-teman. Andaliman juga jangan lupa. Ya, sebagai informasi teman-teman, masakan arsik ini biasanya ditemukan di acara-acara adat di dalam masyarakat Batak. Misalnya acara pernikahan, biasanya orang tua memberi makan kepada kedua mempelai dan keluarga-keluarga lainnya gitu.
Ya, jangan lupa teman-teman menambahkan air ya. Nah, ini kita sudah siap untuk menghaluskannya. Ya teman-teman, ini adalah hasil yang kita sudah blender tadi. Ini masih di dalam choppernya karena bumbunya sangat banyak, jadi kita blender 2 kali supaya lebih maksimal blendernya ya. Dan sekarang kita akan siapkan untuk proses pemasakannya. Ya oke teman-teman, kita akan segera menyusunnya. Dan ini adalah alas, yaitu bumbu yang kita sudah grepek tadi. Kita akan susun di bawah dulu, di bawah wajan ya. Iya, ini ada serai, kemudian masih ada kecombrang. Kita bikin lebih rapi karena ini akan menjadi alasnya di bawah, supaya tidak hangus nanti ketika dimasak dalam waktu yang sangat lama. Lalu kita masukkan kacang panjang ya, tapi tidak semuanya ini loh, karena nanti akan ditaruh juga di bagian atasnya lagi. Ini mungkin sudah cukup kali ya, sudah cukup ini ya. Kemudian kita taruh ikannya tentunya di atas. Aduh maaf pemirsa, kameranya jadi goyang. Iya, ikannya ini ikan mas loh, ikan mas dari Mahakam, tapi asli loh ya, bukan KW-KWan ini ya. Setelah itu kita taruh kembali kacang panjang di atas ya. Kacang panjang semuanya aja ini karena sudah kan masak. Sorry. Oh, ini adalah pucuk kecombrang ya, atau biasa rebut bunga aja. Kita taruh di atas juga. Harum loh, ini harum sekali. Ini ada di mana-mana kok di Indonesia ini, bukan cuma di Sumatera, ada juga di Pulau Jawa, di Sulawesi, atau di Irian atau Papua. Nah, ini sudah asam glugur yang kita udah potong-potong ya. Ini adalah salah satu kunci masakan ini karena aromanya atau asamnya itu dari ini. Aromanya dari andaliman, asamnya dari asam yang ini. Lalu ini adalah lukio tadi, atau bawang rambut orang nyebutnya, atau bawang batak orang Batak bilang. Kemudian jangan lupa memberi daun jeruk sebagai penambah aroma pada masakan ini. Lanjut, setelah itu kita akan menyiramnya dengan bumbu yang kita sudah blender tadi ya. Kita akan menyiram, menutupinya maksudnya, bukan menyiram, biar semakin jos. Satu lagi ini lagi, karena tadi 2 kali jadi 2 tempat jadinya pemirsa. Aromanya wow, sangat-sangat menggoda selera. Ini belum matang ya, baru dalam kondisi bumbu aja ini, masih dalam bentuk bumbu sudah sangat menggoda, karena itu ada andaliman tadi itu dan bumbu-bumbu yang lain. Setelah itu dipersiapkan untuk penambahan air, tapi nanti di atas kompor aja. Jadi kita akan siapkan dulu untuk itu.
Oke teman-teman, kita akan masuk dalam proses masak. Ya, ini sudah bahan-bahan sudah di atas kompor ya. Lalu kita akan menambahkan air, dan catatannya adalah air harus menutupi seluruh permukaan yang ada. Semua ikan, bahkan semua bumbu harus terendam oleh air. Dan ingat teman-teman, masakan ini tidak boleh diaduk ya. Ya, tidak boleh diaduk karena tentunya akan membuat masakan itu menjadi hancur ya. Kita tambahkan air lagi, belum cukup kayaknya nih. Kita tambahkan sampai betul-betul menutupi seluruh area dari bahan ini, bahan masakan ini ya. Belum kayaknya ya, mungkin sudah cukup. Nanti kita akan ratakan, dan jangan lupa tambahkan garam dan penyedap rasa sebagai garam awal ya, ditambahkan supaya bisa semakin kuat rasanya ya. Bau andalimannya masih kuat, sudah sangat menggoda ini rupanya nih. Oke, ditambahkan. Setelah itu nanti kita akan menutup wajan ini dengan tertutup, dan kita akan nyalakan kompornya dengan api sedang atau tidak boleh besar, karena proses masak ini sangat lama. Mungkin akan memakan waktu kurang lebih 1-2 jam ke depan. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam proses pemasakan ya. Teman-teman, ini sudah 1 jam ya proses masak, dan nah ini sudah mulai menyusut. Yang tadinya penuh loh, itu yang ada bekas-bekas itu sudah mulai menyusut ke bawah. Jadi proses masaknya masih akan terus karena masih ada airnya tuh teman-teman bisa lihat detailnya, gelembungnya. Terus ini ikannya yang sudah makin matang, tapi ini masih terus karena belum kering. Dan sekali lagi teman-teman, mohon tidak diaduk ya, ini tidak diaduk supaya tidak hancur ikannya. Oke, dan lanjut kita untuk proses 1 jam ke depan. Mudah-mudahan sudah masak, karena biasanya itu biasanya 1-2 jam proses masak arsi ini. Oke, kita tunggu lagi. Nah teman-teman, setelah hampir 3 jam, ini 2,5 jam di atas dapur dan matang total ya. Ini arsik banget sudah ini, yang nggak ada bedanya sama buatan inang-inang boru lah sudah ini. Terus kita langsung cobain aja ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan review hasil masakan kita kali ini. Arsik ya. Apa aja yang muncul ya, masih ada kacang panjangnya, ini pasti akan enak sekali ini. Terus ada juga potongan-potongan kecombrang ini yang wow, ini sangat bikin masakan jadi harum. Ada ikannya, terus ada bumbu-bumbu yang cukup kasar, dan itulah seninya dari arsi ya. Ya, bagaimana rasanya kita cobain aja yuk. Ini potongan ikannya, potongan ikan ini seperti apa rasanya. Sangat nyaman sekali, nggak kalah sama bikinan boru-boru, inang-inang boru gitu ya. Tentu paling enak kalau dimakan dengan nasi putih ya, apalagi yang hangat gitu. Keren sekali rasanya, dan wow, enak sekali ya. Teman-teman, jika ada proses yang kurang tepat dari penyediaan bahan, proses pemasakannya jika kurang berkenan, atau ada masukan dari teman-teman, silahkan di komen di bawah. Dan untuk masukan kita agar kita lebih baik lagi dalam proses pemasakan ini, so silahkan di like, komen, dan subscribe tentunya, dan bagikan di media sosial teman-teman. Dan demikian proses bedah kuliner kali ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.